Kita lanjut bahas spoiler Rudong Qiankun Season 10 episode 34. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tablet batu yang berwarna hitam pada saat ini berdiri dengan tegak di dalam cahaya yang diselimuti oleh membran yang tipis. Dan hal itu tampak seperti binatang purba yang sangat menakutkan. Gelombang aura jahat yang dipancarkan benar-benar membuat seseorang akan merasakan tekanan yang besar. Keempat tablet batu ini sangatlah tinggi dan bahkan lebih besar daripada tablet lainnya yang telah dilihat oleh Lindong di dalam aula seni bela diri. Lagi pula, fluktuasi energi yang dimiliki oleh tablet batu yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh tablet batu yang ada di aula seni bela diri. Masing-masing dari 4 tablet batu ini mengandung seni bela diri yang sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu, mereka ini bisa dianggap sebagai seni bela diri yang terkuat. Selain kitab suci penghancuran besar, Patwa Buta pada saat ini menaruh tangannya di belakang punggung, yang kemudian mata putih abu-abunya melihat ke arah 4 tablet batu yang sangat besar itu. Dan setelahnya, Patwa Buta pun berbicara. Murid biasa tidak akan pernah bisa mempelajari 4 seni bela diri ini. Saat ini, hanya 4 murid langsung senior di aula sunyi yang telah mempelajari seni bela diri yang berada di tablet batu pertama. Adapun 3 sisanya belum ada yang berhasil menguasainya. Mendengar hal ini, wajah dari Lindong pun sekarang telah berubah. Karena di aula sunyi ini penuh dengan para jenius yang berbakat. Tapi tidak disangka, hanya 4 orang saja yang mampu mempelajari salah satu dari 4 seni bela diri yang ada di tempat ini. Tiba-tiba saja Lindong bertanya, apakah ada peringkat di antara 4 seni bela diri ini? Mendapat pertanyaan seperti itu, Patwa Buta pun kini berkata dengan perlahan, jika seseorang harus benar-benar memberikan peringkat pada 4 tablet batu ini, maka seni bela diri yang ada di batu pertama itu adalah hal yang paling mudah untuk dipelajari. Kemudian tablet batu kedua itu sedikit lebih rumit. Adapun yang ketiga dan juga keempat, aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah yang terkuat. Soutong pada saat itu menguasai seni bela diri di tablet batu ketiga. Adapun yang keempat, sampai saat ini tidak ada satupun orang yang berhasil menguasainya. Ketika Lindong mendengarkan hal ini, dia pun tampak terkejut karena sebenarnya seni bela diri pada tablet batu keempat adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari. Bahkan senior Soutong juga telah gagal untuk mempelajari hal itu. Patwa Buta yang bisa merasakan keterkejutan dari Lindong, dia pun pada saat ini kembali mengatakan, Lindong, kenapa Soutong tidak bisa mempelajari seni bela diri yang ada di tablet batu keempat? Itu bukan karena bakat Soutong berkurang, tapi sebaliknya, seni bela diri yang ada di tablet batu keempat ini memiliki beberapa persyaratan khusus. Dan seni bela diri ini membutuhkan seseorang yang benar-benar pandai dalam kekuatan Yuan dan juga energi mental. Setelah mendengar perkataan dari Patwa Buta itu, Lindong pun kini sangat kaget. Jantungnya berdebar dengan cepat. Yang kemudian, Lindong bergumam, apakah sebenarnya ini adalah takdir untukku? Patwa Buta kini melambaikan tangannya sebelum pada akhirnya dia kembali berkata pada Lindong, Nak, kamu dapat mengamati terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan seni bela diri dari tablet batu yang mana yang ingin kamu pelajari. Mendengar perkataan itu, Lindong pun buru-buru menjawab, baiklah. Setelah itu, Lindong mengambil langkah maju. Matanya kini melihat tajam pada tablet batu yang pertama. Bentuk fisik dari tablet batu yang pertama itu benar-benar hitam. Dan 4 kata kuno tampaknya telah diukir di permukaan tablet batu dengan cara yang mencolok. Lindong pun membaca kata-kata itu yang pada saat ini bertuliskan tinju megah binatang besar. Lindong bisa merasakan sensasi yang liar dan juga kekerasan yang agung yang tercantum dalam kata-kata itu. Dan menurut Lindong, seni bela diri ini adalah yang paling cocok untuk para praktisi yang melakukan pertarungan secara fisik dari jarak dekat. Mata Lindong kemudian menyipit dan setelah itu dia mengatakan, apakah ini adalah seni bela diri yang telah dipelajari oleh Jiang Hao dan juga yang lainnya? Setelah merenung sebentar, Lindong pun mengambil langkah lain dan dia berjalan menuju tablet batu yang kedua.
Di tablet batu kedua ini terdapat pedang panjang yang hitam yang pada saat ini telah diukir di atas tablet batu itu. Kabut hitam juga menempel pada pedang panjang itu. Aura gelap dan dingin pada saat ini juga merembes dari sana. Bahkan Lindong bisa merasakan bahwa kulitnya benar-benar dingin. Kemudian ada 4 kata yang tertulis, pedang erosi gelap hebat. Seni bela diri ini berbeda dengan tinju megah bintang besar, karena pada seni bela diri ini memiliki perasaan gelap dan dingin seperti belatung yang menempel di tulang seseorang, yang bahkan jika sampai mengenainya, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa menghindari. Lindong pun masih merenung sejenak. Pada akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya, karena Lindong merasa bahwa seni bela diri ini tidak cocok dengan karakternya. Tidak lama kemudian Lindong berjalan pada tablet batu yang ketiga. Di tempat itu, tablet batunya tampak biasa-biasa saja daripada yang pertama dan kedua. Tapi di tablet batu yang ketiga, ada sebuah aura yang berwarna abu-abu gelap. Dan ada sosok manusia yang duduk di atas tablet batu itu. Namun tubuh manusia itu tampak keriput dan kering. Jika dilihat sepintas, seolah-olah itu tampak seperti tanah yang layu. Dari sana, kini telah memancarkan sebuah energi yang sangat mengejutkan yang berasal dari bangkai manusia itu. Mata Lindong menatap tajam pada sosok manusia yang pada akhirnya Lindong melihat 3 kata kuno pada sosok manusia itu. Tubuh sunyi yang hebat. Nama ini terdengar biasa-biasa saja, namun memiliki aura yang agung. Dan ini adalah seni bela diri yang dipilih oleh senior Shoutong. Lindong pun pada saat ini mengernyitkan alisnya, sebelum pada akhirnya dia bergumam, tubuh sunyi yang hebat. Seharusnya ini adalah seni bela diri untuk memperkuat tubuh seseorang. Dan bagi Lindong sendiri, akan ada konflik yang jelas, karena pada saat ini Lindong sudah menguasai transformasi naga hijau surgawi. Dan sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Lindong demi mempelajari transformasi naga hijau surgawi itu. Jika dia belajar seni bela diri pada tablet ketiga ini, maka perhatian Lindong akan terbagi, yang pada akhirnya bukannya Lindong menjadi lebih kuat, tapi dia malah akan gagal untuk menguasai keduanya. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Pak Tua Buta itu sebelumnya, Lindong tahu bahwa tubuh sunyi yang hebat ini adalah salah satu yang terbaik di antara 4 seni bela diri yang ada di tempat ini. Dan sekarang, seni bela diri yang keempat yang belum dilihat oleh Lindong. Meskipun menurut Lindong, seni bela diri pada tablet ketiga itu cukup hebat, tapi Lindong pada saat ini sudah memiliki transformasi tubuh naga hijau surgawi, yang pada akhirnya Lindong menggeleng-gelengkan kepalanya karena dia tidak berminat untuk mempelajari seni bela diri yang ada pada tablet ketiga. Pak Tua Buta yang berada di belakang Lindong ketika mengamati hal ini, dia segera berkedut karena pada akhirnya Lindong berjalan menuju tablet batu yang keempat. Setelah itu, ketika tubuh Lindong benar-benar berada di hadapan tablet batu yang keempat, dia menghirup nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya Lindong mengangkat kepala untuk melihat tablet batu yang ada di depannya. Tidak ada kata-kata apapun di tablet batu itu, namun di sana yang terlihat hanyalah sebuah mata hitam yang besar yang terukir di permukaan dari tablet batu yang berwarna gelap itu. Lindong benar-benar terkejut ketika melihat mata hitam ini. Dan pada saat ini, Lindong merasakan bahwa sepertinya mata itu juga menatap tajam pada Lindong. Hal ini membuat tubuh dari Lindong bergetar dan bulu kuduknya kini telah terangkat. Lindong yang merasa merinding, tiba-tiba saja dia bergumam, seni bela diri ini sedikit menyeramkan. Suasana di tempat ini menjadi sangat hening. Sebelum pada akhirnya Lindong kini menemukan bahwa mata yang berada di tablet batu keempat kini telah benar-benar berkedip ke arahnya. Melihat pemandangan ini, dalam sekejap saja kulit di wajah Lindong menjadi mati rasa. Namun sebelum Lindong bisa melakukan apapun, sedikit cahaya hitam pada saat ini telah keluar dari mata hitam itu. Dan tiba-tiba saja cahaya hitam kini telah memasuki kedua mata Lindong.
Tindakan ini benar-benar membuat Lindong terkejut. Segera setelah itu kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya kini mulai berputar sebagai tindakan dari refleks yang tiba-tiba ini. Namun pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya cahaya hitam yang telah masuk ke dalam matanya itu tidak membahayakan dirinya. Sebaliknya, pada saat ini sebuah informasi telah mengalir ke dalam pikiran dari Lindong. Dan kini informasi itu tertulis. Ada binatang unik di zaman kuno yang disebut dengan Huang, dan itu hanya memiliki satu mata. Setiap kali Huang ini membuka matanya, maka segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer akan berubah menjadi sampah. Seiring berjalannya waktu, itu juga akan mengikis vitalitas dari seseorang. Dan seni bela diri yang ada di tablet batu keempat ini disebut dengan mata iblis yang sunyi. Meskipun Lindong tidak tahu akan penguasaan penuh dari seni bela diri ini, tapi Lindong sangat percaya jika dia bisa menguasainya, maka hal itu akan mencapai tahap yang sangat menakutkan karena bisa mengubah segala sesuatu dalam ribuan kilometer menjadi sebuah kesunyian. Namun di dalam pesan-pesan yang dikirimkan pada benak Lindong, dia tidak melihat informasi bagaimana caranya melatih seni bela diri ini, karena jelas seni bela diri yang disebut dengan mata iblis yang sunyi ini sebenarnya memang sangat menuntut para praktisi yang ingin menguasainya. Lindong kini berjalan maju untuk mendekati tablet batu yang keempat sebelum pada akhirnya dia berhenti dan mata Lindong menatap tajam pada mata hitam yang ada di tablet batu keempat. Pada saat ini, Lindong pun bergumam, mata iblis yang sunyi benar-benar cukup mengerikan. Bahkan aku tidak yakin bahwa aku bisa menguasainya. Jika aku tidak bisa mempelajari hal ini, bukankah itu sama saja dengan membuang-buang waktu? Di belakang Lindong, Patwa Buta tetap diam saat melihat Lindong yang pada saat ini juga terdiam. Karena Patwa itu tidak tahu seni bela diri mana yang akan dipilih oleh Lindong. Suasana hening ini kemudian berlanjut selama setengah jam. Setelah itu, Patwa Buta kini telah melihat Lindong mengambil langkah mundur satu langkah. Mata abu-abu dari Patwa Buta itu sedikit menunduk ketika melihat hal ini. Sebelum pada akhirnya, Patwa pun bergumam, apakah dia sudah menyerah? Di dalam hati Patwa Buta itu merasakan sedikit kekecewaan karena alasan yang tidak diketahui. Tangannya yang keriput kini segera mengusap matanya dengan lembut. Dan tiba-tiba saja Patwa Buta pada saat ini mendengar suara seseorang sedang mengambil posisi untuk duduk. Segera setelah itu mata dari Patwa Buta melihat pada Lindong. Dia sangat terkejut karena sebenarnya Lindong pada saat ini benar-benar duduk di depan tablet batu keempat. Setelah itu, Lindong pun mengirimkan pesan suara dengan energi mentalnya ke telinga Patwa Buta. Tetua, aku akan memilih seni bela diri ini. Patwa Buta itu terdiam sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong. Dan tiba-tiba saja Patwa Buta itu berkata dengan suara yang serak, ada resiko dalam mempelajari seni bela diri ini. Jika ada yang tidak beres, matamu mungkin akan berakhir seperti mataku. Mendengarkan hal ini, hati Lindong pun terguncang karena dia pada saat ini tahu bahwa mata iblis yang sunyi ini adalah sesuatu yang juga dipelajari oleh Patwa Buta, yang pada saat itu dia telah gagal dan membuat kedua matanya menjadi seperti saat ini. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia berkata, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Setelah kata-kata itu terucap dari mulut Lindong, matanya perlahan tertutup. Hal ini membuat ekspresi di wajah Patwa Buta menjadi terlihat sangat rumit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil menguasai mata iblis yang sunyi, yang merupakan seni bela diri terkuat dari aula sunyi setelah kitab suci penghancuran besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.